Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di channel Petani Masa Kini. Di video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara meracik nutrisi dan apa saja komponennya teman-teman. Di sini saya akan meracik nutrisi khusus melon teman-teman, atau khusus buah teman-teman. Nah, nutrisi ini cocok untuk melon teman-teman ya. Ini saya sudah uji coba di berbagai kebun untuk melon. Ini hasilnya memuaskan teman-teman ya. Selain hasilnya nantinya akan besar, juga manis teman-teman ya, karena nutrisi itu berpengaruh terhadap bentuk dan kemanisan buahnya teman-teman. Nah, nutrisi ini juga bisa untuk sayur teman-teman ya, tapi saya tidak sarankan untuk sayur. Kenapa? Karena jika diaplikasikan ke sayur, ini harganya akan lebih tinggi teman-teman ya, karena nutrisi sayur itu biasanya lebih rendah teman-teman ya harganya. Nanti saya akan coba buatkan nutrisi untuk sayur, khusus untuk sayur, dan sekarang saya akan mentutorialkan bagaimana cara meracik nutrisi khusus buah teman-teman ya. Nah, di sini ada 8 jenis teman-teman ya, 8 bahan. Di antaranya teman-temannya ada A dan B teman-teman ya. Nah, A itu 3 komponen teman-teman ya. Di antaranya untuk nutrisi A itu adalah kalsinit teman-teman, atau kalnit. Nah, dan seterusnya ini ada KNO3 teman-teman, KNO3. Teman-teman bisa beli semua produk ini di toko online. Teman-teman bisa lihat harganya berapa. Yang jelas meracik nutrisi itu lebih murah daripada membeli nutrisi yang sudah jadi teman-teman. Nah, kembali ke bahan-bahannya. Ini tadi ada kalsinit ya teman-teman untuk campuran A-nya, dan KNO3, dan ada PEDH teman-teman ya. Maaf, ini bekas ya teman-teman ya, karena ini pemakaiannya sangat sedikit, jadi bekas ya teman-teman. Ini PEDH 6% teman-teman ya. Teman-teman bisa cari di toko online. Ini teman-teman bisa mereknya terserah, bebas, yang penting PEDH 6% teman-teman ya. Kalau ini saya dari Merauke teman-teman. Nah, ini untuk A ada 3 jenis teman-teman, dan untuk B itu ada 6 jenis teman-teman. 6 jenisnya itu, nah diantaranya ada MKP teman-teman. Nah, ini MKP itu seperti ini teman-teman. Ini MKP dari Merauke teman-teman. Nah, terus ada SOP teman-teman, SOP atau ZK teman-teman ya. Kalau petani konvensional bilangnya ZK, tapi kalau di sini kemasannya tulisannya SOP Merauke teman-teman ya. Nah, terus ada magnesium teman-teman ya, atau garam Inggris teman-teman. Selanjutnya ada MAP teman-teman ya, MAP atau pupuk mikro majemuk teman-teman ya. Ini sama dari Merauke juga ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada ini teman-teman. Nah, ini adalah pupuk mikro teman-teman ya, atau pupuk pelengkap ya teman-teman ya. Ini mereknya banyak teman-teman ya. Ada RMX, ini RMX teman-teman ya, RMX, BMX, terus ini Librel RMX, ada Librel BMX, ada juga Vitaplex, ada juga Micromic teman-teman ya. Teman-teman terserah menggunakan yang mana, itu sama teman-teman, terserah. Ini di sini saya biasa menggunakan RMX teman-teman ya, RMX 26 teman-teman. Ini pupuk mikronya teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman ya, di komponen B ini ada 5 teman-teman ya, tapi ada di komponen A yang dicampur juga di komponen B teman-teman, yaitu adalah Merauke Kalinitra atau KNO3 teman-teman. Nanti saya akan coba tuliskan di deskripsi apa saja ya bahan-bahannya, dan berapa saja beratnya teman-teman. Nanti saya akan coba tuliskan, teman-teman tinggal lihat aja di kolom deskripsi. Nanti saya akan coba meraciknya, mentutorialkan bagaimana cara meraciknya teman-teman. Nah, di sini saya akan meracik sebanyak 1 liter teman-teman ya. Nah, biasanya saya meracik itu 5 liter, tapi di sini saya akan meracik sebanyak
1 liter saja teman-teman ya, karena untuk melon satu sistem ini teman-teman. Nah ini melon udah besar seperti ini menghabiskan 1 liter juga belum teman-teman ya. Nah ini sisanya teman-teman. Ini saya membuat 1 liter nutrisi ABMIX untuk melon dari masa generatif di usia 21 hari setelah pindah tanam sampai buahnya sebesar ini hanya menghabiskan 1 liter, sisa sedikit teman-teman. Nah sekarang saya akan meracik lagi 1 liter lagi teman-teman ya, mudah-mudahan cukup sampai nanti panen teman-teman ya. Nah ini nutrisi ini sudah saya aplikasikan ke berbagai jenis tanaman, diantaranya ada stroberi, melon, semangka, tomat, timun ya, dan sesekali saya mengaplikasikannya ke sayur teman-teman. Nah tapi itu hanya kondisional saja untuk ke sayur teman-teman ya, tapi saya sarankan untuk sayur tidak menggunakan nutrisi ini karena bukannya jelek teman-teman ya, bukannya kurang bagus, tapi harganya nantinya akan mahal. Nanti saya akan buatkan tutorial bagaimana cara membuat nutrisi sayur yang murah dan hasilnya bagus teman-teman. Oke, kita langsung ke cara meraciknya. Nah teman-teman, pertama itu kita buatkan nutrisi untuk A dulu teman-teman ya. Nah yaitu ada Merauke Kalnit teman-teman ya. Nah, seperti ini tampilan kemasannya, teman-teman bisa cari di online teman-teman. Nah untuk sekarang saya akan membuatkan 1 liter teman-teman ya. Nanti kita langsung aduk saja teman-temannya. Ini ada gelas takar ukuran 1 liter air. Nanti saya membuat nutrisi ABMIX-nya hanya 1 liter saja teman-teman untuk stok melon teman-teman ya, untuk nutrisi melon teman-teman. Nah yang pertama kita terkan dulu teman-teman ya, timbangannya sudah 0 teman-teman. Nah untuk A ini ya, atau nutrisi A atau Kalnit ini beratnya untuk 1 liter itu 195 gram teman-teman. Nah kita tuangkan 195 gram teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat 195. Nanti saya tuliskan juga di kolom komentar, di kolom deskripsi teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung lihat di kolom deskripsi takarannya berapa. Nah ini sudah 195 teman-teman. Nah berikutnya ada KNO3 teman-teman. Nah KNO3 itu beratnya atau bobotnya itu 55 gram ya teman-teman ya. Ini kemasannya seperti ini KNO3 13%, 46% teman-teman. Teman-teman bisa cari juga di toko online, ini harganya ada teman-teman ya. Nah kita terkan dulu, kita nolkan dulu ya. Ini tadi udah 195 dan ini 55 gram teman-teman. Nah setelah 0 ya teman-teman ya, 0 ya. Nah, kita tambahkan 55 teman-teman ya, pelan-pelan teman-teman ya, supaya tidak kelebihan banyak teman-teman ya. Jadi ini ada toleransinya teman-teman ya. Biasanya saya toleransi itu 1-2 gram teman-teman ya. Nah ini sudah 55 teman-teman ya. Jadi untuk KNO ini nantinya, KNO ini teman-teman ya, selain di A ini juga nanti ada di komposisi yang B teman-teman ya. Jadi di A itu hanya 55, nanti di B nya itu agak banyak teman-teman ya. Nah nanti teman-teman jangan di skip videonya supaya tahu apa saja ya teman-teman ya, dan bagaimana cara mencampurkannya. Nah ini sudah 55 gram teman-teman ya untuk KNO3. Dan selanjutnya ada PEDH teman-teman ya. PEDH itu 4 gram teman-teman ya. Ini PEDH ini. Nah ini pupuk mikro ini, PEDH mikro P 6% ya teman-teman ya. Ini hanya pelengkap saja teman-teman ya. Jika teman-teman tidak menggunakan pupuk ini juga tidak masalah teman-teman ya. Ini hanya pelengkap saja. Biasanya kalau di pH nya yang stabil itu tidak usah menggunakan pupuk mikro ini teman-teman ya. Tapi saya biasanya supaya lengkap, supaya menjaga pH air,
Nah ini saya menggunakan PEDH ini teman-teman ya. Ini beratnya 4 gram teman-teman ya. Nah ini sudah 0 teman-teman ya. Nah ini baru kasih 4 gram saja teman-teman, 4 gram untuk PEDH teman-teman. Ini pupuk mikro juga teman-teman ya. Kalau di racikan B itu ada RMX, BMX, kalau enggak Vitaplek teman-teman ya. Kalau di A itu ada PEDH teman-teman ya. PEDH, PEDTA teman-teman ya, biasanya satu paket itu ya teman-teman ya, tapi saya menggunakan PEDH saja teman-teman, 4 gram teman-teman. Ini baru 3, sedikit lagi. Iya, nah ini 4 gram teman-teman. Ini cukup seperti ini. Ini untuk A cukup ya teman-teman ya. Jadi ada 3 bahan untuk komposisi yang A. Nah setelah ini diapain? Nah kita aduk dulu teman-teman ya. Kita cairkan dulu nih pupuknya nih. Kita menggunakan air biasa teman-teman ya. Air AC lebih bagus, tapi air sumur, air pump itu terserah teman-teman ya. Air hujan juga nggak apa-apa teman-teman. Nah teman-teman, kita kasih air setengahnya saja teman-teman. Nanti kita aduk dulu ya teman-teman. Nanti kita aduk dulu supaya merata semua teman-teman ya. Nanti kalau udah merata kita tambahin lagi sampai 1 liter teman-teman. Nah setelah dikasih air kita aduk dulu supaya pupuk yang ada di bawah ini larut teman-teman, sampai menjadi air semua teman-teman. Ini membuat ini sangat gampang, sangat murah teman-teman ya, dibandingkan teman-teman harus membeli nutrisi yang sudah jadi teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin efisien, ingin cepat, ingin tidak repot ya, teman-teman cukup membeli nutrisi yang sudah jadi teman-teman. Tapi kalau untuk untuk skala besar, untuk bisnis ya teman-teman, lebih baik meracik sendiri teman-teman, karena gampang sekali teman-teman cara meraciknya. Nah ini teman-teman sampai larut. Nah teman-teman, setelah larut seperti ini, nah nutrisi atau komposisinya sudah tidak ada yang mengendap. Ini langsung tambahkan air sampai 1 liter teman-teman. Nah ini ada petunjuknya 1 liter atau 1000 ml teman-teman. Nah kita tambahkan air. Nah cukup teman-teman. Nah setelah ini kita masukkan ke dalam wadah teman-teman. Nah kita siapkan wadah ini yang kemasan 1 liter teman-teman. Nah ini teman-teman sudah selesai untuk pembuatan yang A nya teman-teman, tinggal tutup. Ini sudah siap digunakan teman-teman. Nah sekarang kita buat yang B teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita buat nutrisi yang B teman-teman. Nah diantaranya ada MKP teman-teman, MKP terlebih dahulu. Ini MKP dari Merauke teman-teman. Teman-teman bisa cari di toko online banyak teman-teman. Nah ini untuk 1 liter itu beratnya hanya 30 gram saja teman-teman. Nah ini sudah 0 ya teman-teman. Kita kasih pupuknya atau komposisinya 30 gram saja teman-teman. Nah ini sudah pas 30 gram ya teman-teman, 30 gram. Nah teman-teman bisa lihat di sini ada 30 gram ya. Ini kurang jelas ya teman-teman timbangannya, yang jelas ini udah 30 gram. Nah setelah MKP ada magnesium atau MgSO4 teman-teman. Nah MgSO4 itu 95 gram teman-teman. Nah ini kemasannya seperti ini. Ini banyak yang bilang garam Inggris, tapi Mag-S atau magnesium teman-teman. Ini hanya 95 gram teman-teman. Nah kita nolkan dulu ya, ini udah 0. 95 gram, kasih 95 gram teman-teman, langsung saja teman-teman.
pelan-pelan, takutnya nanti kebanyakan teman-teman. Nah ini 96 teman-teman, tapi saya ada toleransi 1 gram teman-teman, tidak apa-apa teman-teman, cukup lah, masih dalam batas toleransi teman-teman. Nah setelah magnesium ada MAP teman-teman, ini dia pupuknya teman-teman, atau pupuk makro majemuk teman-teman. Ini kemasannya seperti ini dari Merauke juga sama, ini sedikit teman-teman, hanya 8 gram saja teman-teman. Nah kita nolkan dulu, lalu kasih 8 gram saja teman-teman. Nah ini sudah 8 gram teman-teman. Nah, selanjutnya ada KNO3. Nah yang tadi teman-teman ya, yang di A juga saya pakai KNO3, di sini juga di B nya juga menggunakan KNO3 juga teman-teman, jadi tidak masalah ya teman-teman ya. Nah karena yang tidak boleh tercampur dengan komposisi yang B itu hanya Kalnit saja teman-teman. Kalau KNO itu bisa teman-teman ya, kalau Kalnit yang di komposisi yang A tercampur ke B itu nantinya tidak akan larut teman-teman, nantinya akan menggumpal. Nah di B ini menggunakan juga KNO3 teman-teman. Berapa beratnya? Ini hanya 100 gram saja teman-teman ya. Tadi di A itu hanya 55 gram, sedangkan di B itu 100 gram teman-teman. Nah kita nolkan dulu, kita tambah 100 gram teman-teman. Nah ini teman-teman udah 100 gram teman-teman. Nah komposisi selanjutnya ada SOP teman-teman, atau biasa teman-teman petani itu biasa menyebutnya ZK teman-teman, tapi di kemasannya SOP Merauke teman-teman, atau Merauke SOP. Ini di online juga ada teman-teman. Nah, kita buka, ini kemasannya baru ya teman-teman, dan ini juga memerlukan sedikit teman-teman ya, tidak banyak, hanya 10 gram saja teman-teman, 10 gram untuk SOP ini teman-teman. Nah kita nolkan dulu, nah baru kita tambahkan 10 gram saja teman-teman. Nah ini udah 10 gram teman-teman, dan yang terakhir ada RMX teman-teman. Nah ini RMX ini adalah pupuk mikro teman-teman. Nah teman-teman bisa menggunakan RMX ya seperti saya ini, bisa menggunakan Ribrel BMX, bisa menggunakan Vitaplek, bisa menggunakan Micromic, terserah teman-teman, bebas. Komposisinya hampir sama, fungsinya hampir sama, tapi mereknya berbeda, tapi fungsinya tetap sama, dan komposisinya sama teman-teman, atau beratnya sama teman-teman. Mau RMX, BMX, Micromic, Vitaplek itu sama. Untuk 1 liter nutrisi itu membutuhkan 8 gram teman-teman. Nah kita nolkan dulu, nah baru kita tambahkan RMX nya 8 gram teman-teman. Nah jadi RMX ini adalah pupuk pelengkap teman-teman ya, atau pupuk mikro. Nah, selain RMX juga ada BMX teman-teman. Harganya berbeda, tapi itu sih tergantung teman-teman ya. Tapi saya lebih suka menggunakan RMX teman-teman. Ini hanya 8 gram saja.
Nah ini cukup 8 gram teman-teman. Nah ini komposisi yang B teman-teman, cukup seperti ini. Nah tinggal ditambahkan air teman-teman. Nah seperti biasa teman-teman, kita tambahkan air setengahnya dulu. Air ini saya menggunakan air pump teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan air sumur, air AC, air hujan, terserah bebas teman-teman. Nah kita aduk sampai komposisinya larut teman-teman ya. Nanti setelah larut kita tambahkan air lagi teman-teman sampai 1 liter. Ini membuat ini sangat gampang teman-teman, tidak susah, tidak sulit, asal teman-teman tahu takarannya teman-teman ya. Takarannya tahu, komposisinya tahu, dan nanti hasilnya juga tidak akan kalah sama yang sudah jadi teman-teman. Ini saya sudah aplikasikan ke berbagai jenis sayuran, berbagai jenis buah-buahan juga teman-teman. Nah untuk buah-buahan saya sudah aplikasikan ke melon, ke stroberi, ke anggur juga teman-teman ya. Saya pernah menanam anggur menggunakan nutrisi ini juga, melon, timun, tomat ya teman-teman. Banyak teman-teman saya sudah aplikasikan ke jenis buah-buahan teman-teman. Dan saya juga pernah mengaplikasikannya ke sayuran teman-teman, dan hasilnya tidak jelek teman-teman, malah lebih bagus, lebih ngacir ya, lebih hijau daunnya teman-teman. Tapi untuk sayuran saya tidak menyarankan membuat racikan ini. Kenapa? Karena saya itu ada racikan untuk sayuran itu harganya lebih murah daripada ini teman-teman. Ini saya khususkan untuk melon saja teman-teman. Nah setelah larut seperti ini, kita tambahkan air lagi teman-teman sampai 1 liter teman-teman ya, atau 1000 mili. Nah seperti ini. Nah setelah 1 liter pas, ini tinggal masukkan ke dalam ini kemasan ini teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan tempatnya teman-teman. Ini sangat gampang teman-teman, bagi teman-teman yang ingin usaha menanam melon, usaha apa aja ya teman-teman, atau teman-teman hobi menanam apa aja buah-buahan ya teman-teman, khususnya teman-teman bisa menggunakan nutrisi ini. Saya itu menggunakan nutrisi ini sudah sering teman-teman. Ini nutrisi yang saya sudah uji coba ya teman-teman ya, hasilnya bagus teman-teman. Nah tinggal kita masukkan ke dalam toples ini teman-teman. Tinggal masukkan saja teman-teman ya, seperti ini. Nih kalau ada yang masih menggerinjol, ini kita aduk dulu seperti ini, jangan sampai ada yang tersisa teman-teman. Nah ini sudah jadi teman-teman, nutrisi racikan untuk melon, khususnya untuk melon dan buah-buahan teman-teman. Nah ini dia teman-teman, nutrisi racikan khusus melon teman-teman. Bisa diaplikasikan ke berbagai jenis tanaman, diantaranya melon, stroberi ya teman-teman ya. Stroberi ini menanam tomat, timun, anggur juga saya menggunakan nutrisi racikan ini teman-teman. Selamat mencoba teman-teman, semoga berhasil. Sekian dari saya tutorial pembuatan nutrisi melon teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.